Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri dari kelas 11 IPS 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah yang meliputi pengertian sistem peredaran darah, sel-sel darah, struktur jantung, mekanisme kerja jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama, pengertian sistem peredaran darah adalah mengangkut makanan dan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Secara rinci, fungsinya adalah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Mengangkut hormon, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada sel-sel darah, yaitu plasma darah. Fungsinya untuk mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah. Karakteristiknya membentuk bikonkaf dan tidak berinti, bentuk di sumsum tulang, umur sel 120 hari, jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik, berfungsi mengangkat CO2 dan O2. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Karakteristiknya yaitu bentuk tidak tetap dan berinti, terbentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Umur selnya yaitu 12 hari, jumlahnya 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Karakteristiknya yaitu bentuk tidak teratur dan tidak berinti, terbentuk di sumsum tulang belakang. Umur selnya 6-9 hari, jumlahnya 200.000 sampai 400.000 untuk setiap milimeter kubik, berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada struktur jantung, tersusun dari 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Dan tersusun dari 4 ruang, yaitu atrium atau serambi kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh, mengandung CO2, termasuknya itu darah kotor. Ada atrium atau serambi kiri, fungsinya menerima darah dari paru-paru dan banyak mengandung O2, termasuknya darah bersih. Selanjutnya ada ventrikel atau bilik kanan, berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Dan ada ventrikel atau bilik kiri, berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Antara bilik kanan dan serambi kanan terdapat kutub valvula tricupidalis, berfungsi mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat kutub valvula bicupidalis, berfungsi mencegah agar darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Selanjutnya, mekanisme kerja jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup. Lalu darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena, adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler
adalah pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.